Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel ini. Oke teman-teman, kalau kemarin kita membahas tentang Nyi Roro Kidul, nah kali ini saya akan mencoba sedikit mereview salah satu dari ilmu kanuragan yang ada di Pulau Jawa. Ini cukup terkenal ya, karena ini pernah digunakan oleh salah satu dari pemberontak yang bernama Rakuti. Nah ini pemberontakan ini terjadi di zaman Kerajaan Majapahit dan dilakukan di masa pemerintahan Prabu Jayanegara. Nah, ini merupakan raja yang masih kecil ya. Oke, tentang ilmu kanuragan yang akan saya urai adalah Aji Sukorgeni. Nah, ini merupakan salah satu ajian pamungkas, ajian kanuragan, ajian kadikdayaan, ajian kesaktian. Nah, ini dimiliki oleh Rakuti untuk melawan Pati Gajah Mada, maupun kalau di film adalah melawan Arya Kamandanu. Ya, ada mengatakan ajian Sukorgeni ini masih ada sampai sekarang, tapi tidak semua orang bisa melakukan ajian Sukorgeni ini atau mengamalkan amalannya. Karena konon kabarnya tuh ini cara melaksanakannya agak berat ya, karena ini merupakan kadikdayaan dari zaman zaman kejawen kuno. Ini merupakan ajian kuno. Jadi dulu Rakuti mendapatkan ajian ini melalui gurunya, yaitu Wong Agung. Nah, Wong Agung ini ceritanya itu merupakan gurunya bukan gurunya, musuh bebuyutannya dari gurunya Arya Kamandanu. Oke teman-teman, ajian Sukorgeni juga itu dulu dimiliki oleh salah satu dari musuhnya Arya Kamandanu, yaitu Pengbajil. Nah, ini merupakan cerita Majapahit melalui tokoh-tokoh yang mudah dikenal ya. Oke teman-teman, untuk Aji Sukorgeni lagi ya. Nah, ini kan sebagian ada yang masih merahasiakan seperti apa laku dari ajian Sukorgeni. Nah, karena ajian Sukorgeni ini merupakan ajian pukulan kontak. Jadi cara menggunakannya adalah dengan merapal mantra yang ada terkandung di dalam ajian Sukorgeni. Tangan diangkat, kemudian gerakan mengumpulkan energi seperti ini, dan dikumpulkan semakin besar dan langsung diputar kembali, lempar. Seperti ini ya, itu di film ya, di film. Jadi merupakan pukulan yang mampu melemparkan tenaga dalam tingkat tinggi dan pasti sempurna, sehingga bisa menghancurkan apa saja yang ada di depannya, misalnya batu, pohon, orang pun bisa gosong kalau kena ya. Nah, itu ada Aji Sukorgeni. Nah, karena menurut ceritanya itu siapapun yang kena Sukorgeni, walaupun itu masih tahap ringan atau tahap rendah atau tingkat rendah, misalnya kena seperti ini, maka akan menimbulkan bekas gosong ya, melepuh ya, karena ini merupakan ilmu kanuragan yang cukup berbahaya ya, jadi tidak bisa disalahgunakan ya. Dulu memang banyak orang-orang yang mau mendalami berbagai ilmu kanuragan, terutama ajian Sukorgeni, tapi banyak yang gagal ya. Nah, ajian ini sama dengan kalau kita pernah melihat sar sepuh ya, sama dengan ajian Waringin Sungsang kayak begini. Jadi berbagai cara memakainya sama seperti ini ya. Nah, dilempar seperti itu, jadi menimbulkan gelombang panas sehingga menghajar siapapun yang ada di depan. Nah, ini dulu bisa ditaklukkan oleh Brahma Kumbara ya. Ya juga ini ditaklukkan oleh
ajian naga puspa. Jadi ajian ini cukup berbahaya kalau memang ada dan masih digunakan. Tapi menurut ceritanya memang tidak sedahsyat dulu ya ajian syukur geni. Kalau sekarang mungkin sebagian untuk pengobatan karena mengambil energinya saja, karena lakunya sangat tinggi atau cara mendapatkannya, cara mengamalkannya itu sangat tinggi. Jadi susah sekali dan waktunya bertahun-tahun. Jadi tidak bisa dengan dengan singkat ya. Nah sekarang setelah masuknya Islam, itu ceritanya oleh Sunan Kalijaga. Jadi ini disempurnakan Haji Segoro Geni ini. Jadi tidak dengan puasa 40 hari muti ataupun bertapa bertahun-tahun, tapi ceritanya menurut Primbon itu disederhanakan. Misalnya kan puasa muti selama Selasa Kliwon misalnya ya, atau orang Jawa itu namanya Anggoro Kasih. Nah kemudian ada mandi besar ketika selesai berpuasa, misalnya Senin Kliwon misalnya, atau Selasa Kliwon ya, itu yang digunakan untuk ritual untuk mendapatkan kekuatan dari ajian Segoro Geni. Nah ini menurut Sunan Kalijogo ya, karena Sunan Kalijogo itu merupakan salah satu wali yang mempunyai segudang ilmu kedikdayaan, baik itu yang dari kejawen maupun bersumber dari para wali-wali lainnya ya. Nah kemudian disebutkan lagi yang kemarin tuh bertapa, terus ritual-ritual yang harus yang aneh-aneh ya, karena bertahun-tahun ya. Kalau sudah disempurnakan oleh Sunan Kalijaga, tinggal disempurnakan dengan misalnya melakukan sholat 2 rakaat sholat hajat, itu untuk meminta mohon kepada yang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dikaruniai kekuatan dari ajian Segoro Geni. Kemudian karena di dalam rapal, dalam mantra tersebut atau di dalam doa tersebut ada suruh baca surah An-Nasr, surah Al-Ikhlas, Al-Fatihah, dan bersolawat ya. Itu untuk mengamalkan dari ajian Segoro Geni. Nah kemudian cara mengamalkannya ya, dulu saya pernah diberitahu oleh salah satu teman, tidak saya sebutkannya namanya ya. Itu niatnya itu gampang ya, pendek, tapi kalau kita bisa merapal dengan benar, dengan hati yang ikhlas dan konsentrasi yang tinggi, maka tangan kita akan bergetar, akan merasa hangat setelah kita melaksanakan berbagai persyaratan untuk mendapatkan ajian Segoro Geni. Misalnya seperti ini ya, ini rapalnya yang dulu pernah saya dengar. La ilaha illallah La ilaha illallah subhana inni kuntu minal zalimin. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun amatek ajian Segoro Geni mijabahi marang Gusti kang gada geni, amarga ingsun ayak seni sira kang kasebut ratuning geni, sira kang kasebut jagate geni, sira kang kasebut segorone geni, ratuning geni, jagat mira jagat geni, segoro nira segoro geni, segoro nira segoro geni, segoro nira segoro geni. Nah itu adalah mantra ajian Segoro Geni yang pernah saya dengar. Dan memang kalau kita laksanakan
Mungkin kita mungkin hanya puasa 2 hari aja ya, puasa putih 2 hari, kemudian kita sholat khusus atau sholat hajat khusus 2 rakaat, kemudian kita rapalkan mantra tadi dengan sekuat konsentrasi kita. Kalau kita betul-betul konsentrasi ya, tengah malam sambil kita genggam tangan kita, insya Allah ketika kita merapalkan dengan khusyuk konsentrasi, tangan kita akan bergetar seperti panas. Nah, kalau kita maunya tenaga dalam, nah kalau kita lemparkan ke ke target, maka akan menimbulkan sebuah gelombang panas. Nah, itu ada cerita dari teman, dan memang pernah saya buktikan juga. Merapal sedikit dengan konsentrasi yang kuat, maka tangan kita akan bergetar. Karena kita tidak bisa menimbulkan atau mengeluarkan tenaga dalam, ya seperti itu aja, hanya seperti kita merasakan getaran saja, tapi tidak sampai dengan menimbulkan efek gelombang panas ketika kita lempar tenaga tersebut. Nah, mungkin itu ya untuk ajian psikologi. Kalau kita belajar pasti kita harus bersungguh-sungguh ya, karena ini merupakan ilmu kuno yang warisan dari para leluhur kita, baik itu leluhur dari Majapahit, kemudian disempurnakan oleh para wali sehingga lebih mudah untuk siapa yang mempelajarinya. Oke, nanti kita bahas lagi ilmu-ilmu lainnya seperti ilmu tamang wajah atau tamang wojo untuk kekebalan. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu legenda atau mitos yang sekarang masih ada yang mempraktekannya. Tergantung dari kita percaya atau tidak tentang keberadaan dari ilmu tersebut. Oke, kita ketemu lagi di bahasan berikutnya.